Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Senin 7 Agustus, seperti biasa, setiap pagi kita akan mendapatkan daily update. Dan pada hari ini, saya nanti akan ditemani oleh RHB Sekuritas Surabaya dengan Mas Maulana, yang nanti akan memberikan update-update-nya terkait perkembangan pasar modal. Oke, sebentar. Oke. Ya, sembari menunggu Mas Maulana nanti akan memberikan update-nya, sekilas saya ingin menyampaikan terkait perkembangan pasar modal minggu kemarin. Kalau kita lihat perkembangan IHSG pada akhir pekan lalu, menunjukkan IHSG ditutup melemah, yaitu sebesar 0,69% ke posisi 6.852 dari penutupan pekan sebelumnya, yaitu 28 Juli pada level 6.900. Rata-rata nilai transaksi harian sepanjang pekan lalu alhamdulillah mengalami kenaikan, yaitu menjadi 11,63 triliun dari sebelumnya hanya 10 triliun. Ini menunjukkan market udah mulai perlahan mulai meramaikan indeks kita, optimisme sudah ada, sehingga harapannya ke depan nanti pasar modal IHSG ini akan mengalami lebih ramai lagi kayak gitu. Sementara itu, sepanjang pekan lalu investor asing mencatatkan net buy dan luar biasa cukup besar, yaitu 2,96 triliun. Jadi kalau kita lihat secara akumulatif dari awal tahun sampai dengan minggu kemarin, investor asing sudah membukukan net buy senilai 23,36 triliun. Jadi lumayan besar sekali. Oke. Kemudian kalau kita lihat kurs indeks rupiah terhadap dolar kita di kurs Bloomberg terdepresiasi ke 15.000 lebih. Jadi sekarang udah menembus level psikologis, udah lebih dari 15.000. Adapun sektor yang mengalami kenaikan di minggu kemarin adalah sektor IDX Basic, kemudian ada juga properti juga naik, industri juga naik. Yang mengalami penurunan paling tinggi IDX Teknologi, IDX Transportasi, dan IDX Health. Jadi kemarin IDX Basic dan IDX Properti mengalami kenaikan lumayan besar juga ya, 2% sama 1,34%. Lantas minggu ini seperti apa? Oke, kita menunggu. Semoga aja udah bisa Mas Maulana, kita tunggu koneksinya. Oke. Ya. Selamat pagi Mas Maulana. Iya, selamat pagi Mas Asikin. Ya. Suara masuk ya? Suara-suara masuk, suara masuk. Ya. Oke, Mas Maulana, tadi sudah saya update ke Sobat ADI Jawa Timur. Jadi minggu kemarin indeks kita melemah 0,69%, tapi di satu sisi melemah, di sisi yang lain ternyata kalau kita cek transaksi udah mulai naik. Kemudian investor asing ketika indeks melemah kemarin malah net buy, lumayan besar 2,96 triliun, hampir 3 triliun. Nah, ini menandakan apa yang terjadi di market kita ini, Mas Maulana. Kalau kita cek pun sebenarnya berita-berita negatif juga ada, kayak misal IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian kalau kita cek juga IPM kita, tapi positifnya IPMI kita yaitu Purchasing Managers Index manufaktur, PMI manufaktur kita naik ke 53,3. Jadi berita positif negatif ada, tapi alhamdulillah market kita minggu kemarin turun, tapi transaksinya udah mulai sedikit ramai lagi. Silakan Mas Maulana. Oke, Mas Asikin. Ini juga apa ya, pergerakan dari ISG kita atau market kita secara umum itu mirip lah dengan yang ada di regional ya gitu. Memang kita masih dibayangi oleh ini ya, rating dari jangka panjangnya Fitch rating itu pekan kemarin ya, rata-rata itu memangkas semua ya. Dan memang masih dibayangi oleh ini sih, nggak lepas dari bayangan kenaikan suku bunga juga gitu yang pada bulan ini gitu. Dan masih akan ada lagi peluang kenaikan suku bunga The Fed lagi, itu paling nggak satu kali lagi lah kurang lebih gitu. Jadi ini masih menjadi bayangan buat saya,
ya kita masih belum baik aja gitu. Cuman yang menariknya adalah memang ada capital inflow, mungkin juga di hari ini juga mungkin nanti bisa kita cek aja nanti. Itu juga berkat ini sih. Kalau saya baca sih dari ini, dari Jokowi yang kemarin ya, Presiden Jokowi yang ke China itu, karena kita tahu hotline itu masih ketahan di China gitu, masih parkir di sana. Dan mungkin ini ada imbas juga sentimen itu dari adanya presiden kita ke sana. Jadi ya presiden kita memang ini sih merepresentasikan nantinya proyeksi ke depan Indonesia bagaimana dan salah satunya IKN gitu. Jadi ada dana yang masuk lah. Meskipun ini belum belum 100% gitu, masih masih kisaran 80% atau 90% yang masih ada orang money kita yang masih ada di ekspor sana gitu. Jadi ini menjadi apa menjadi daya tarik sendiri gitu di gerakan market kita. Sehingga Jumat kemarin infonya juga gede gitu, sedikit. Lalu kalau untuk secara ini ya jam 11 nanti insya Allah nanti ada pengumuman ini GDP kita gitu. Ini juga ada Nah, agak minor juga karena dikhawatirkan nanti itu nggak lebih baik dari periode sebelumnya gitu gitu kita. Tapi masih masih ada pandangan itu di sejumlah pendapat bahwasanya ya kita kalau overall paling nggak sampai akhir tahun nanti uh, market kita masih masih kuat dan perekonomian kita juga masih terjaga gitu. Karena kalau ukurnya di inflasi kita masih masih terjaga dan suku bunga BI juga masih ditahan. Itu artinya overall secara moneter ataupun fiskal kita masih masih dalam on the track gitu. Jadi masih masih aman lah gitu. Meskipun mungkin ada sentimen-sentimen yang sifatnya itu hanya momentuman aja sehingga begitu yang apa ya benar-benar menghasilkan kita itu enggak kayak pas covid kemarin gitu. Tinggal nanti kita di sini nanti ke depannya tinggal nantinya ya paling kita ngutak-atiknya di sisi ini aja di pergerakan ISG bagaimana support resistennya seperti apa seperti itu dan sektor-sektornya apa nih yang akan bergerak nantinya gitu. Tinggal kita fokus ke situ aja. Seperti itu Mas Hafikin. oke, ya. Ya, jadi seperti itu kira-kira kondisi dari market kita. Jadi kalau kita lihat dari segi sektoralnya, sebenarnya tentunya kita masih menunggu ya. Nanti seperti yang disampaikan oleh Mas Maulana, jadi hari ini Indonesia akan melaporkan cadangan devisa Juli, dan yang terpenting tentunya adalah GDP dari triwulan kedua atau semester pertama. Ini banyak yang memprediksi akan melemah ya Mas ya secara year on year. Tapi nanti kita lihat nih, kita lihat datanya seperti apa. Semoga aja ini menjadi katalis positif untuk market kita. Kalau kita lihat pun minggu kemarin turun dan kita lihat pembukaan hari ini naik ya Mas ya, 0, per pukul 9.44 0,35%. Jadi mengalami kenaikan, dan yang menarik adalah kalau kita lihat sektor yang minggu kemarin naik, misal seperti IDX Property, untuk hari ini awal pekan ini ada beberapa saham sektor properti yang mengalami penurunan. Sebentar saya cek IDX Property dulu indeksnya. Oke. Tentunya ini coba properti ya merah tipis ya hari ini ya Mas ya, IDX Property dan Real Estate. Apakah ini seperti yang live IG kita sebelumnya ya Maulana? Jadi selama 2 tahun terakhir 2021, 2022 properti itu sahamnya mengalami penurunan selama 2 tahun itu. Tapi 2023 ini secara year to date dari awal tahun ini mengalami kenaikan. Sehingga sempat kita diskusi waktu itu, yaitu jangan-jangan ini momentum kenaikan properti. Nah, minggu kemarin sektor IDX properti mengalami kenaikan, tapi minggu ini mengalami awal pekan ini hari ini mengalami penurunan. Apakah ini bisa jadi momentum untuk masuk ke sektor tersebut atau statusnya masih wait and see Mas Maulana, sektor properti dan real estate ini Mas Maulana? Oke, Mas Hafikin. Apa namanya kalau untuk sektor properti dan real estate itu sendiri kita memang masih mengacu ke suku bunga itu masih cenderung ramah dan akomodatif itu ke apa ke sektor properti saya pikir sih masih menarik misalnya kayak suku bunganya ditahan gitu jadi tidak ada kenaikan suku bunga itu masih menarik lah untuk sektor properti gitu itu yang pertama lalu yang kedua apalagi momentum yang menarik untuk sektor ini nah nantinya kita akan berfokus pada ini ya pada pemilu nantinya gitu di mana kita ketahui bahwasannya biasanya menjelang akhir pemerintahan itu ya pemerintah itu pasti meninggalkan sebagai legasinya itu meninggalkan sebuah sebuah apa ya katakanlah sebuah proyek gitu yang nggak jauh dari
konstruksi properti gitu. Nah ini yang nantinya akan menjadi momentum yang kedua yang patut kita cermati bahwasanya seandainya nantinya memang para calon yang maju dan yang terpilih nanti komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang ada, saya pikir itu tentu akan menjadi trigger juga atau sentimen yang sangat menarik tuh di sektor properti gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, nah kita semester satu tadi properti udah mulai ya di awal tahun ini udah mulai menunjukkan ya penjualan yang masih terjaga ya kan, bahkan ada yang naik gitu. Nah ini di akhir nanti akan ada momentum Windows Dressing juga ataupun bahkan Santa Claus Rally juga. Nah sektor properti ini juga menarik untuk kita cermati Mas Atikin gitu, karena apa, karena ditopang oleh sentimen-sentimen yang suku bunga di tahun ini itu udah mulai stabil gitu, udah mulai ramah nih ke sektor properti gitu. Nah ini nantinya tentu sektor properti menarik untuk kita cermati juga gitu. Tinggal nantinya paling kalaupun ada kayak hari ini ya, misalnya di pekan ini mungkin ada koreksi, itu koreksi wajar karena memang kemarin kan sudah sempat naik ya kan, tuh hanya proses Nah, bikin wajar saja gitu. Tinggal nanti kita ya ini di support mana harganya gitu, dan juga mungkin valuasinya yang mana. Tinggal kita pilih aja nanti saham-saham yang di sektor properti misalnya nih yang masih under value misalnya. Nah itu kita bisa lirik seperti itu. oke. Jadi itu gambaran untuk sektor properti. Jadi kalau kita cek sebenarnya gambarannya udah mulai ada tanda-tanda, tentunya nanti semoga ditopang dengan tentunya proyek IKN, dan ini tentunya berharap bahwa nanti kesinambungan program kerja Presiden Jokowi dengan presiden selanjutnya, sehingga tentunya proyek IKN ini jalan terus. Di samping itu tentunya tingkat suku bunga ini juga kita yang perlu menjadi perhatian juga ya Mas Maulana ya, karena tingkat suku bunga 7-day repo rate atau BI rate ini dengan tingkat suku bunga Amerika Serikat ini 11-12 udah mulai tipis sekali kayak gitu. Takutnya apa? Takutnya nanti dari Bank Indonesia ada kemungkinan akan menaikkan tingkat suku bunga lagi. Kalau menaikkan tingkat suku bunga lagi, tentunya ini apa dampaknya kepada sektor properti juga apa ya menjadi negatif juga, karena tentunya apa tingkat pembayaran bunga untuk yang apa pinjam KPR tentunya akan semakin naik. Jadi ini kita lihat nih ke depannya, tapi tanda-tandanya memang ada nih untuk kaum saham kenaikan indeks saham. Dan ini pun juga tercermin dari kinerjanya juga ya Mas Maulana ya. Jadi ada beberapa yang marketing salesnya ini apa ya udah cukup bagus, penjualannya juga sudah cukup bagus untuk sektor properti ini Mas Maulana. Oke, kemudian setelah sektor properti kalau kita cek Mas Maulana apa ada sektor yang menarik yaitu IDX Basic minggu kemarin naik 2,25%. Jadi IDX Basic ini ditopang apa aja Mas? Ini kalau menurut Mas Maulana kinerjanya untuk minggu kemarin sektor yang kenaikannya paling tinggi, dan kalau kita lihat di minggu ini kita lihat IDX Basic itu pun di awal pekan ini mengalami kenaikan juga ya, kenaikan sektor basic material juga mengalami kenaikan tipis juga. Kalau analisanya Mas Maulana untuk sektor basic ini seperti apa Mas Maulana? Oke, kalau ini ya, kalau untuk sektor IDX Basic itu saya pikir sih lebih cenderung ke volatilitas ini sih, pergerakan rupiah seperti Mas Bikin gitu. Kalau dolarnya naik, maka basic industrinya juga akan terimbas positif gitu. Tapi kalau misalnya rupiahnya yang naik, ini juga kurang kurang ramah gitu Mas Bikin ke sektor basic industri gitu. Nah gitu. Nah terus yang kedua tinggal dilihat aja nanti emitennya. Misalnya dia contohnya kayak mungkin seperti apa mungkin gitu misalnya. Nah, ini kan kita tahu bahwasanya ada kenaikan kayak harga telur atau harga ayam juga, itu juga berpengaruh juga ke saham yang di sektor basic industri seperti itu Mas Itu. Tapi intinya sih kalau basic industri saya lebih cenderung ke ini, ke rupiahnya aja sih gitu. Kalau rupiahnya menguat gitu ya otomatis ini kurang kurang menarik ya, karena kan bahan bakunya kita juga masih impor gitu Mas Itu. Tapi kalau rupiahnya melemah ya, nah, atau dolarnya menguat ini menarik gitu. Kenapa? Karena nilai ekspornya juga pasti otomatis juga akan terangkat juga dimasukin. Jadi tinggal dilihat nanti ini ya apa di industrinya di mana dia gitu. Misalnya kayak Java tadi gitu ya kan, itu masih, atau bahkan juga ini semen Indonesia mungkin juga seperti itu. Ya, ya, ya. Dari sektor properti dan basic tadi udah disampaikan, kira-kira sektor mana nih yang tidak boleh lepas dari
pantauan Sobat ADE Jawa Timur? Biasanya ada sektor finance ataukah mungkin udah mulai apa ya, tetap ke energi ataukah non cyclical atau ke sektor consumer atau sektor retail dan sebagainya, Mas Maulana? Kalau saran dari Mas Maulana seperti apa? Untuk saat ini sih yang menarik ya untuk hari ini itu di sektor retail dan tentu masih perbankan juga gitu. Dan untuk seluruh komoditas ini saya pikir mereka masih konsolidasi aja sih di area supportnya mereka dan di pivotnya untuk yang komoditas kayak batu bara ataupun sektor oil ya, itu juga saya rasa masih terkonsolidasi gitu. Sedangkan untuk retail ini sudah ada sentimen yang menarik itu. Apalagi nanti kalau GDP-nya bagus nanti kan akan tercermin ini kan apa kekuatan daya belinya gitu. Jadi kalau GDP-nya oke, berarti daya beli oke, maka otomatis ini ramah banget ke sektor retail tentunya gitu. Dan sini kita tahu kayak ada ACS juga ini udah mulai menguat ini gitu. Itu terus banking juga ada beberapa saham nih kayak Bank Mandiri ini ATH ya. Ini lanjut lagi nyaris TH ya? 4.000 tadi. Oke, Bank Ya, Mandiri ya. ini menarik juga gitu. Dan memang kalau secara valuasi baik secara pricing ratio ataupun boostingnya juga masih 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 di bawah, bahkan masih ada ruang untuk naik lagi gitu. Tinggal nanti mungkin secara teknikal kita juga perlu perhatikan aja. Ya, oke. Bagi Sobat ADE Jawa Timur yang lagi mantau live video kita, boleh silakan menanyakan saham yang sedang diincar, atau saham yang sudah dimiliki, atau saham yang mungkin menentukan target jualnya, silakan bisa ditanyakan. Mumpung saya sudah berada atau apa diskusi dengan ahlinya Mas Maulana dari PT RAB Sekuritas. Tadi sekilas membahas Bank Mandiri yang ATH, biasanya ATH ini naik lumayan ya. Kemudian kalau kita cek selain Bank Mandiri, BRIS ini juga hari ini naik nih, Mas Maulana. Kalau dilihat BRIS, dilihat dari segi chartnya seperti apa nih, Mas Maulana, untuk Bank Syariah Indonesia BSI atau kode sahamnya BRIS ini chartnya, apakah ini hanya technical rebound aja setelah mengalami penurunan beberapa hari kemarin, ataukah ini akan ada tanda-tanda pembalikan arah nih kalau kita lihat chartnya dari BRIS ini, Mas Maulana? Oke, sebentar ngecek dulu. Oke. Kalau BRIS ini sendiri sih ini ya mungkin di saham-saham syariah itu juga bisa diperhatikan Mas Asikin ya. Karena bank syariah ini utamanya di Indonesia itu daya ekonominya itu sangat kuat sekali gitu. Sebenarnya mereka Benar, apa ya big ekonomi lagi tidur gitu, ya kan? Karena benar. kita tahu mayoritas di Indonesia ini muslim, ya kan? Hanya belum belum dimaksimalkan aja gitu. Sebenarnya potensial banget di sektor perbankan syariah ini untuk dikembangkan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita lihat dari ini ya, secara fundamentalnya Mas Atikin, memang kalau untuk BRIS sendiri ini masih under value dia. Dia memang sekarang di 1610 ya, tapi dia masih under value dan kalau dari sisi ini sih industrial valuation-nya dia bisa ke kisaran 2000-an sebenarnya sih. 2700 lah paling enggak gitu. Kira industrial valuation-nya kalau secara fundamental. Nah, kalau secara teknikal sebentar saya coba cek dulu teknikalnya. Ya, untuk teknikal ini sudah mengonfirmasi ya kalau mereka itu Nah, ini ya karena di hari Jumat kemarin ini ada candle inverted hammer ya. Oh, doji malah. Dan sebelumnya malah yang inverted hammer ini memang dua candle ini di hari Kamis dan Jumat itu mengonfirmasi bahwasanya akan ada peluang technical rebound gitu atau rebound lah di hari Senin ini gitu. Dan ini juga apa namanya candlenya saat ini per saat ini ya per jam 9.54 ini udah mengonfirmasi ini akan ada bullish harami gitu. Dengan kemana peluang terdekatnya paling enggak ini ke 1660 atau paling enggak dia akan bisa mengonfirmasi ke 1685 nantinya gitu penguatannya nah, gitu. Dan ini memang dia mengonfirmasi sudah akan technical rebound gitu, untuk saham BRIS seperti itu. ya. Oke. Itu Sobat ADE Jawa Timur untuk saham BRIS. Jadi udah disampaikan Mas Maulana dari minggu kemarin sebenarnya udah ada pola untuk pembalikan arah sementara ya. Kalau tidak chartnya ada inverted hammer ya, inverted hammer. Kemudian juga ada doji malah yang hari Jumat kemarin, makanya hari ini mengalami kenaikan dan target sementaranya di 16 berapa tadi? 16 60 lah. coba 16 65 670 atau 1680 deh ya. Kayak gitu ya. 16
80 tentunya Sarah dengan SMA-nya 20 atau SMA 60 nanti ke arah sana deh. Nah, jadi targetnya seperti itu. Tapi memang udah sangat tipis dengan harga saat ini, mungkin apa sifatnya trading ya Mas ya, untuk Mas Maulana untuk saham bersih. Dan kalau kita cek pun hari ini sebenarnya kenaikan indeks kita banyak ditopang saham finance terutama banking ya Mas Maulana ya. Kayak BBCA mengalami kenaikan, BBRI pun juga mengalami kenaikan, BMRI yang tadi dibahas, ATH naik 2% malahan. Jadi tiga saham itu banking mengalami kenaikan. Jadi penopang kenaikan harga saham hari ini adalah banking. Karena memang kalau kita lihat sektor finance di minggu kemarin mengalami minus 0,88%. Jadi lihat itu semoga berarti minggu ini diawali oleh pergerakan saham finance yang tentunya ini akan menopang kenaikan dari indeks kita. Oke, Mas Maulana tadi sekilas membahas Bank Mandiri udah oke. DRIS pun secara chart juga sudah oke. Apakah ada rekomendasi saham lainnya, Mas, dari RAB Sekuritas untuk mengawali perdagangan di awal minggu ini? Karena minggu ini masih di awal, mungkin ada yang bisa digambarkan. Mungkin akal yang suka resiko, mungkin ya udah yang udah terpantau mengalami kenaikan, misal kayak BRIS, atau mungkin yang masih harga bawah yang ada tanda-tanda kenaikan. Nah, mungkin kira-kira saham apa yang bisa menjadi pilihan untuk Sobat ED Jawa Timur di awal pekan ini? Tadi udah Bank Mandiri, udah disampaikan secara teknikal juga BRIS juga oke. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas, silakan. Oke, kalau untuk ini ya, untuk perbankan khususnya di Bank Syariah, saya pikir BTPS ini juga menarik, Mas Sikin gitu, paling nggak untuk kurang lebih 10 hari ke depan sih ya. Ini menarik banget gitu, karena saya sempat mengevaluasi saham ini bisa di kisaran, bentar, coba cek lagi ya. Saya sempat mengevaluasi saham BTPS ini dia bisa paling nggak sekarang udah tembus dia di Saham apa Mas Maulana kodenya? BTPS. Oh, BTPN, oke, BTPN. BTPS, nah, Mas Asikin. Iya, ya. Oke, BTPS ini juga menarik sih, BTPS. Sebentar, kita cek dulu teknikalnya. Oke, BTPS ini menarik kita cermati. Hari ini udah rebound juga, sama dengan BRIS juga. Tinggal nanti dia akan mengkonfirmasi kalau semisal kuat di 2130, dia ada peluang penguatan sampai ke 2220-an gitu. Paling jadi estimasi saya untuk 10 hari ke depan lah kurang lebihnya. Dan selain itu ya ada saham juga Aces juga di sini, ini juga menarik ya. Di sektor retail tentunya ini Aces juga menarik karena hari ini dia udah mengonfirmasi ada sinyal buy sebenarnya. Selama dia masih di kisaran 700 secara harian, dia ada peluang sampai ke 755. Catatannya dia harus kuat dulu di level 700 atau 705. Selama masih di area itu ini menarik untuk kita cermati gitu Mas Hakim gitu untuk Aces tadi. Dan untuk ada beberapa saham sih yang sudah cukup muat signifikan ya, seperti kayak auto segala macam. Ini sudah nyampe di target price saya 3.400, udah hampir nyampe. Tinggal kita nanti fokus ke saham-saham yang masih under value aja sih Mas bikin gitu. Seperti mungkin di sini ada Bank Mandiri, tapi ya kita harus perhatikan juga teknikalnya juga, ada BNI juga di situ. Dan tentunya kalau di retail ini juga masih kita cermati gitu Mas bikin gitu. Dan kalau nanti misalnya harga komoditas naik, kita bisa menelusuri saham-saham seperti Medco, terus juga ada Akra, lalu Pegas juga, dan ada ini juga ada Harum, Indi, dan juga PTBA. Artinya kalau harga komoditasnya memang masih prediksinya menguat seperti itu Mas Hakim. Ya, memang kalau kita lihat secara chartnya nih Mas Maulana, saham-saham di sektor retail seperti MAPI, seperti Aces, ini sejak awal Mei ini mengalami kenaikan nih. Jadi chartnya ini seperti membuat grafik baru. Nah, tentunya kalau dilihat dari situ mengalami tren naik. Kalau kita lihat MAPI pun sudah ATH di tanggal 21 Juli kemarin, Aces pun juga sudah ATH di tanggal 20 Juli kemarin. Jadi kayak balapan nih Aces sama MAPI ini. Ini kalau masih kuat tentunya nanti akan menuju ke ATH-nya kembali seperti yang disampaikan oleh Mas Maulana. Jadi pilihannya bisa menjadi sektor retail karena memang udah sempat ATH tapi sekarang udah mengalami koreksi. Dan tapi hari ini kalau kita lihat
ACES mengalami kenaikan 4% juga. MAPI-nya yang diam-diam aja nih, kayak gitu. Jadi bisa jadi pilihan nih untuk yang memang suka saham-saham yang memang fluktuatifnya sangat luar biasa seperti saham-saham ACES ini. Kemudian tentunya judulnya untuk awal minggu ini, awal pekan ini adalah sektor finance ya Mas ya. Tadi dibahas Bank Mandiri, BSI, kemudian ada BTPN, tadi udah dibahas juga. Jadi di awal pekan ini judulnya adalah sektor finance, terutama banking. Nanti kita lihat, kita pantau nih Sobat ADI Jawa Timur sampai nanti di akhir perdagangan apakah tetap kuat bahwa indeks kita ini ditopang oleh sektor-sektor banking ataukah nanti akan ada koreksi lagi. Ini bisa jadi pilihan untuk melihat yang menarik lagi. Kemudian Mas Maulana tadi sempat juga membahas BTPS. BTPS ini bukan, tadi saya menyebutnya BTPN ya, ini BTPS. Jadi ini murah karena memang kalau dari chartnya sempat mengalami penurunan, kemudian akhirnya mengalami kenaikan lagi, dan ini mungkin fasenya sejak awal Juli ini agak sideways juga, dan di akhir hari ini kita cek BTPS hari ini mengalami kenaikan lagi. Jadi yang tentunya cari yang murah BTPS bisa menjadi pilihan untuk Sobat ADX Jawa Timur. Oke. Mas Maulana, tadi kita sudah bahas finance, sudah bahas sektor retail juga sudah, properti sudah, dan lain sebagainya. Mungkin dari Mas Maulana ada gambaran lagi kira-kira yang tidak boleh lepas, harus dipantau terus sektor yang di awal pekan ini bisa dilihat terus. Kira-kira ada sektor lagi nggak Mas Maulana yang bisa dipantau di awal pekan ini Mas? Sejauh ini palingnya sektor komoditas ya, bisa pikir ya, gitu. Yang masih bisa kita cermati gitu ya, kayak PTBA, Adaro juga, dan mungkin kita tinggal nunggu nanti kalau misal ini ya, nanti ketika memang suku bunga The Fed itu udah mulai ramah, teknologi sih sebetulnya menarik sih gitu, bank-bank digital utamanya, dan juga di media juga gitu. Tapi untuk saat ini saya pikir sih kalau untuk bank-bank digital ataupun sektor media ini kita perhatikan juga teknikalnya gitu, karena ini kalau untuk sentimen ininya belum cukup menarik gitu untuk sektor digital mungkin. Jadi overall ya masih banking, retail juga bisa diperhatikan, dan juga properti juga bisa kita cermati juga. Ya, oke. Jadi itu beberapa sektor yang harus dipantau. Enaknya indeks kita, kalau misal beberapa waktu yang lalu booming sektor energi, hampir semua sektor energi mengalami kenaikan. Energi mengalami penurunan, gantian sektor retail yang mengalami kenaikan. Retail turun, gantian sektor banking yang mengalami kenaikan. Jadi ibaratnya kayak ada jadwalnya nih, siapa yang manggung kayak gini. Nah, enaknya investor itu ya udah, berarti uangnya nggak usah keluar dari market, dari pasar modal. Tinggal kita gilir ke sektor yang lagi up, sektor yang sedang hot, sektor yang sedang naik nih. Jadi tinggal kita cari mana nih sektor-sektor yang akan segera naik kan gitu. Menariknya di pasar modal seperti itu, dan tentunya bagi yang new investor tentunya lebih banyak tentunya untuk mencari informasi, belajar, terutama sering-sering juga diskusi sama brokernya dari pihak sekuritas, karena dari broker atau pihak sekuritas inilah yang selalu memantau di depan market, yang mengikuti perkembangan tidak hanya dari hari ke hari tapi detik ke detik, tentunya bisa tahu, bisa memprediksi, bisa lebih familiar dengan trennya ke depan seperti apa. Oke, Mas Maulana, yang terakhir dari live IG kita, dan tentunya nanti sore kita pantau lagi ya pergerakan market hari ini seperti apa arahnya. Nah, saran dari Mas Maulana di awal pekan ini apa yang harus dilakukan supaya misal nih minggu kemarin saya rugi nih, harapannya minggu ini saya bisa ya minimal bisa cuan lah untuk menutup kerugian. Tapi hati-hati juga, jangan sampai kita terdorong supaya cepat cari cuan, akhirnya kita melupakan resikonya. Sarannya dari Mas Maulana seperti apa nih yang udah banyak makan garam di pasar modal? Silakan Mas. Oke. Ya, yang pasti begini, Mas Aziki, itu yang prinsip investasi ya, atau prinsip trading gitu, high risk is high return gitu, ya kan. Nah, oleh sebab itu kita perlu yang namanya money management gitu, yang utama itu. Yang kedua juga yang seperti Mas Aziki disebutkan, jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan brokernya atau update berita setidaknya. Tapi menurut saya sih lebih efektif kalau bisa komunikasi dengan brokernya itu, karena nantinya dia akan ada yang paling nggak kita bisa meminimalisir risiko-risiko yang ada.
sedikit gitu. Nah, terus yang ketiga, sebisa mungkin pilihlah saham-saham yang masih under value aja gitu, karena itu lebih aman gitu. Karena market masih volatilitas ya kan. Jadi ya teman-teman perlu sekali lagi untuk memperhatikan fundamentalnya juga. Nah, nanti tinggal di komplikasi atau di apa namanya digabungkan dengan metode teknikalnya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi tentunya ini sebagai tantangan untuk kita lihat perkembangan market ke depan dan pantau terus deh IG kita IDS_Jawa Timur untuk minimal memberikan masukan, pandangan terkait bagaimana sih arah market, dan ini bisa jadi rujukan untuk sobat IDS Jawa Timur agar berhati-hati, agar juga tidak melewatkan peluang ke depan ketika market kita ini mengalami kenaikan. Ya, oke Mas Maulana, terima kasih untuk hari ini Mas. Live IG-nya silakan bisa dilanjutkan aktivitasnya untuk memantau market. Tentunya nanti kita butuh nih saran pandangannya nanti di akhir perdagangan di sesi sore nanti Mas Maulana seperti di Jawa Timur akan memberikan daily update, market update sesi 2 sesi sore ketika marketnya ini udah. Oke, Mas Maulana terima kasih, sehat terus untuk teman-teman RAB Surabaya, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Mas Maulana, terima kasih Sobat KD Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.